يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها. الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها. نفسي تسلم للنبي ولاها، المصطفى المبعوث من علياها. ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلاها. ولفاطم الطهر التي قد أفطمت عن الأذى والنار موالاها. ولشبل حيدرة الإمام المجتبى كل الخلائق جوده غطاها. ولمن بكته الجن والإنس ومن ناحت الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز المرسلين وأفضل النبيين، حبيب قلوبنا وضياء أبصارنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم المصطفى محمد. صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأئمة الهداة المهديين وأصحابه المنتجبين الميامين، سيما ولا سيما القائم آل محمد المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pagi atau siang hari ini kita duduk bersama dalam nuansa kebahagiaan. Kita telah masuk daripada bulan Ashhurul Hurum, berada di awal-awal daripada bulan Dzulqa'dah, kemudian memasuki bulan Dzulhijjah, dan kemudian bulan Muharram. 3 bulan inilah disebut Ashhurul Hurum yang berentetan, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Kemudian yang satu sendiri mental, yaitu ada pada bulan Syahrul Rajabil Asab. Sehingga kita dapat kemuliaan yang luar biasa di hari-hari ini, hari kebahagiaan, hari Ashhurul Hurum, hari Al-Hajj, dan hari yang begitu mulia. Sampai pada puncaknya nanti kita akan memasuki bulan Muharram dan kesedihan Ahlul Bait yang ada di bulan Muharram. Hari ini di awal sampai tanggal 11, beberapa hari berikutnya ini adalah kita mengenang tentang kelahiran 2 cahaya mulia, putra dan putri Al-Imam Musa Al-Kadhim salawatullahi wassalamuhu alaih. Tanggal 1-nya Dzulqa'dah minggu lalu adalah hari kelahirannya Sayyidah Al-Jalila Syafi'atuna wa Sayyidatuna Fatimah binta Musa, yang dikenal dengan Sayyidah Fatimah Ma'sumah, tanggal 1 Dzulqa'dah. Kemudian nanti tanggal 10 hari berikutnya, tanggal 11
daripada bulan Dzulqa'dah, kelahirannya Al-Imam Ar-Rauf Al-Madfuni bi ardi Tus, Sayyidina wa Maulana Al-Thamin Al-Dhamin Ali ibn Musa Ar-Ridha alaihima afdhalus salati wassalam. Semoga kita mendapatkan keberkahan dua sosok-sosok mulia ini, Sayyidah Fatimah Ma'sumah dan Al-Imam Ar-Ridha, sehingga kita mendapatkan khairat dunia wal akhirah. Pembahasan kita hari ini adalah seputar Mahdawiyah, yaitu membahas kelanjutan tentang Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Ayat di awal yang kita bacakan adalah penggalan dari surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan bagi Rasulnya. Kapan kemenangan itu turun? Zahirnya adalah terkalahkan atau ketika beliau terusir. Ayat ini turun, inna fatahna laka fatham mubina, yaitu turunnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai melakukan sulh Hudaybiyah, dan beliau seorang putra, yaitu orang yang ada di kawasan Makkah, orang ada lahir di Makkah, keluarganya di Makkah, kemudian terusir karena dakwah Islam, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian ingin melakukan kunjungan atau umroh atau ibadah ke Makkah, dilarang oleh kuffar Quraisy untuk memasuki kawasan Masjidil Haram, untuk memasuki kawasan Makkah. Maka sampailah terjadi yang disebut dengan Suluh Hudaybiyah, perjanjian persetujuan Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriyah. Tahun itulah ketika beliau melakukan Suluh Hudaybiyah, yang dikatakan bahwa beliau dilarang dan mengiyakan semua syarat orang-orang kufar Quraisy, tidak boleh masuk, mengiyakan sampai tahun sekian, dan perjanjiannya adalah 10 tahun. Akan tetapi ketika Rasulullah mengiyakan dan menjadikan itu adalah dampak positif dakwah beliau, dikatakan para ulama yang membaca sejarah, dakwah beliau 13 tahun di Makkah, kemudian melanjutkannya 5 tahun berada di Madinah, tidak sebesar setelah kejadian Suluh Hudaybiyah, karena kesabaran dan luar biasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi daya tarik tersendiri setelah Suluh Hudaybiyah. Dan ketika pulang dari Suluh Hudaybiyah itu, Allah langsung menurunkan ayat ini, inna fatahna laka fatham mubina. Aku, Allah, kami, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, akan membukakan kepada dirimu ya Rasulullah kemenangan fathan mubina, kemenangan yang pasti, kemenangan yang besar. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, sehingga Allah akan memberikan maghfirah untukmu dari semua kemungkinan dosa yang pernah ada, ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, yang lampau dan yang akan datang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yutimma ni'matahu, dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan terus dalam jalan hidayah yang lempeng yang diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah akan memberikan nasr, akan memberikan pertolongan, akan memberikan kemenangan kepadamu ya Rasulullah dengan nasran azima, kemenangan yang megah, kemenangan mutlak, kemenangan yang agung padamu. Kapan? Perlu proses 2 tahun ahibbati. Beliau yang harusnya perjanjian Suluh Hudaybiyah itu adalah perjanjiannya 10 tahun, akan tetapi tahun ke-8, tahun ke-7, tahun ke-8 terjadi yang dikenal dengan Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, prosesnya 2 tahun. Sedangkan ayatnya itu turunnya kapan? Wa yansurakallahu nasran aziza, ketika beliau terusir dan tidak bisa melakukan umroh, ketika berjalan telah meninggalkan kota Madinah dan telah dekat kawasan Makkah, terjadi Suluh Hudaybiyah dan beliau kembali. 2 tahun. Nasran azizahnya perlu proses 2 tahun. Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah lah, huwa Allah tabaraka wa taala yang menurunkan sakinah di segenap hati orang-orang yang beriman. Fi qulubil mu'minin, di hati-hati segenap orang yang beriman, yang mukmin kepada Allah. Tujuannya apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, sehingga menambah keimanan di atas keimanan mereka. Mereka orang-orang yang iman, yang mukmin kepada Allah, kemudian diturunkan sakinah, ketenangan
jiwa mereka sehingga mereka makin beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Dan Allah lah yang memiliki bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Sungguh Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana, yang alim, yang mengetahui segala sesuatu, dan yang hakim, yang maha bijaksana, yaitu Allah tabaraka wa taala. Kalau kita melihat kemudian diterapkan di dunia saat ini, apa yang ada di dunia Islam yang saat ini berada dalam poros muqawamah, mereka yang lagi berjuang, mereka yang lagi jihad, berapa banyak pun kekalahannya, berapa banyak pun darah tercurah, tetap bahwa wayansurakallahu nasran aziza itu ada, itu akan pasti terus. Dan kita meyakini bahwa segala sesuatu itu berproses. Maka kemenangan yang ada saat ini adalah nasrul muazzar, kemenangan yang pasti akan tetapi tertunda, atau bahkan saat ini adalah an-nasr muazzar tersebut, kemenangan yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala melalui pencapaian-pencapaian yang sampai saat ini semua dunia telah mengetahui. Perlu proses. Dan Iran, kalau kita tanya kapan Iran itu menang, Iran itu menang sejak revolusi Islam Iran itu tercetus, yaitu sejak tahun 1979 ketika Iran berani mengatakan tidak kepada arogansi Amerika dan imperialis, mengatakan tidak kepada Amerika dan Israel. Sejak saat itulah kemenangan, akan tetapi terus berproses. Artinya kemenangan Iran kapan? Sejak 47 tahun yang lalu, 49 tahun yang lalu, ketika terjadi revolusi tahun 79 hingga saat ini 2026, ketika mereka berani, seluruh dunia tunduk, tidak berani mengatakan tidak kepada Amerika. Dan saat itu Iran yang baru saja, negeri yang baru lahir, kemudian diperangi mati-matian perang Teluk atau perang Iran-Irak. Tahun berapa? 1 tahun umurnya, 1 tahun masa revolusi Islam. Artinya kalau itu diibaratkan sebagai seorang anak yang baru lahir, masih balita umur 1 tahun. Perang dengan Saddam Hussein, Irak, yang mendapatkan bantuan dari seluruh negeri, NATO, Eropa, dan Amerika, semuanya membantu Irak untuk melawan negeri yang baru lahir umurnya 1 tahun. 79, kemudian tahun 80 sampai tahun 89, perang terus. Tahun 90, 91 peperangan Iran dan Kuwait, perang Teluk tersebut. 8 tahun, 9 tahun perang tersebut. Akankah kemudian Iran bisa dipukul mundur? Ternyata survive, ternyata mampu bertahan dan terus berkembang. Maka kemenangan Iran itu perlu berproses 47 tahun. Sehingga Allah memberikan kemenangan demi kemenangan. Walaupun zahirnya gugur, syahid tokoh-tokoh besar dan sumber daya manusia, aset negara, aset ahlul bait terbaik yang diberikan. Inilah yaitu Sayyidina al-Qaid Al-Imam Ali Al-Husaini Al-Khamenei Qaddasallahu nafsahu zakiyah. Dan ini adalah bagian daripada Mahdawiyah itu tersendiri. Ketika ditanyakan, akankah munculnya sahibul asri waz zaman, wahai ibna Rasulillah, wahai Imam As-Sadiq. Yang satunya ditanyakan kepada Al-Imam Al-Baqir, madmun riwayahnya, akankah munculnya imam zaman itu adalah masa bisuhulatin min amrih, perkara yang mudah, kemudian tiba-tiba Allah memunculkannya, atau ada perlu proses panjang, ada berbagai macam kejadian-kejadian besar? Beliau mengatakan, kalla, perkara kemunculan Al-Mahdi harus dengan proses yang berat yang dialami sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Dengan beliau mengatakan, sehingga tamsah wa namsah al-irq wal alaq. Pernah kita sampaikan kajian itu. Sehingga kami harus bisa membiasakan diri memesut keringat dan darah. Artinya keringat kita harus kerja taat, berada di front terdepan membela, kemudian dan darah yang tercurah. Itu adalah bagian perjuangan Mahdawiyah. Sehingga kajian kita, Mahdawiyah kita adalah kenapa, apa manfaat atau filosofis atau sebab daripada ghaibahnya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif.
tema kita siang hari ini, Mahdawiyah kita, adalah kelanjutan yang sebelumnya. Sebelumnya kita membahas tentang alamatid duhur, tanda-tanda kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Ada mungkin videonya di yayasan atau majelis kita, di sosial media kita. Di situ bisa dilihat apa itu yang ada, berbagai macam alamat, sehingga kita tidak mengulang lagi. Ada yang kita bahas adalah alamatnya Al-Imam As-Sadiq. Beliau mengatakan ada 5 tanda alamatul hatmiyah. Dan hari ini kita membahas tentang kenapa Al-Imam kemudian memiliki keadaan ghaibah atau gaib, sehingga beliau adalah sosok yang mengalami 2 kali ghaibah, ghaibatus sughra dan ghaibatul kubra, yaitu masa gaib yang saghir dan gaib yang kabir, gaib yang kecil dan besar, masa yang sedikit atau cuman sementara yang cuman 70 tahun dan yang begitu panjang, mulai wafatnya Safir atau delegasi yang keempat, mulailah masuk transisi dari ghaibatis sughra, gaib yang kecil, menuju ghaibatil kubra. Sejak saat itu, tahun berapa? 70 tahun setelah wafatnya siapa? Ayahanda beliau, yaitu Al-Imam Hasan Al-Askari. Jadi kita semua tahu bahwa Al-Imam lahu ghaibatan. Al-Imam memiliki 2 ghaibah, yaitu ghaibah sughra dan kubra. Sughra sejak beliau dilantik menjadi imam muftaradut ta'ah, menggantikan ayahnya Al-Imam Al-Askari, Imam Hasan Al-Askari, maka tahun 260 umur beliau ketika 5 tahun, karena beliau dilahirkan 255, umur 5 tahun menjadi imam. Itulah masa ghaibah as-sughra. Kemudian ada delegasi pertama, Safir pertama, namanya adalah Utsman ibn Sa'id Al-Amri, dilanjutkan wafat oleh putranya yaitu Muhammad ibn Utsman ibn Sa'id Al-Amri. Kemudian wafat, dilanjutkan Safir atau delegasi yang ketiga, Husain ibn Rawh An-Nubakhti. Kemudian dilanjutkan yang terakhir yaitu Ali ibn Muhammad As-Samuri atau As-Samiri. Ketika wafatnya beliau 6 hari atau 4 hari sebelum wafatnya, mendapatkan surat dari Nahiyal Muqaddasah, dari Al-Imam Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Jangan lagi kamu menentukan siapa penggantimu, telah menjadi akan ketentuan hikmah Allah sebagai ghaibatus syamilah, ghaibatul kubra, gaib yang akan panjang. Maka berakhir dengan wafatnya Safir yang keempat, yaitu persisnya 69 tahun setelah beliau menjadi imam. Wafat Safir yang keempat, transisi dari ghaibatis sughra ila ghaibatil kubra, menuju gaib yang besar. Sejak saat itu hingga saat ini, sampai tahun 1447, dan kita di penghujung tahun ini, karena kemudian masuk Dzulhijjah dan Muharram tahun baru Hijriyah 1448, maka 1200 tahun lebih masa ghaibahnya beliau, dikurangi 70 atau 69, 70 tahun masa ghaibah sughra, dan hingga saat ini adalah masa ghaibatil kubra. Pertanyaannya, pembahasan kita adalah kenapa? Apa sebabnya? Kenapa kok imamnya gaib dan begitu lama? Dan penantian ini akankah berakhir dengan masa kemunculan beliau? Pasti. Yang namanya masa intidhar itu akan ada al-faraj, akan ada kemenangan, akan berakhir masa penantian kita ini dengan terbitnya fajar putra Zahra salawatullahi wassalamuhu alaih. Tidakkah kita berpuasa 30 hari, pasti akan datang hilal yang namanya Syahrul Syawal dan kita berlebaran. Ketika kita kemudian melakukan amal ibadah capek dengan manasikil haji, pasti akan berakhir dengan tawafil ifadah dan lempar jumrah, kebahagiaan lebaran. Dan begitu semua penderitaan, masa penantian ini akan berakhir dengan kemunculan beliau, yaitu fajar yang akan memenuhi bumi ini dengan kebaikan mutlak, yaitu yamla'ul arda qistan wa adla ba'dama muli'ad dzulman wa jawra. Maka kita pertanyakan, apa filosofis, apa hikmah, apa sir rahasia daripada ghaibahnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif? Kenapa harus ada kemudian Allah menggaibkan gaib, tapi yang gaib hanya sakhsuhu, unwanuhu mawjud. Yang gaib hanya mungkin sosoknya, tapi temahnya, kepemimpinannya tetap ada di tengah-tengah kita. Maka apa filosofisnya gaib tersebut? Yang pertama,
Berdasarkan riwayat yang banyak mungkin kita akan sebutkan di sini, ada lebih dari 6 atau 7 alasan atau 7 rahasia kenapa terjadi ghaibah kepada Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Yang pertama yaitu kenapa harus ada ghaibah? Jawabannya namanya aja gaib, beliau adalah sirrun min asrarillah, rahasia daripada rahasia Allah, bahwa beliau adalah gaib min ghaibatillah, yang memang digaibkan oleh Allah, sehingga filosofisnya tidak perlu kita mengetahui kenapa Allah menggaibkan. Jawaban pertama, kenapa Imam Mahdi gaib? Karena itu adalah bagian yang dirahasiakan oleh Allah untuk kita mengetahui kenapa beliau digaibkan. Seperti dalam riwayat Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, beliau mengatakan inna lil qaimi minna ghaibatun. Sesungguhnya dari qaim, yakni Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Qaim yang dikekalkan dari keluarga kami, minna ahlul bait, memiliki ghaibatun, memiliki masa keghaiban yang panjang. Yatulu amaduha, yang panjang masa penantian gaib tersebut. Faqultu lahu, maka perawi ini bertanya kepada Imam As-Sadiq, kenapa? Apa filosofisnya? Apa rahasianya kenapa harus digaibkan Al-Imam Al-Mahdi? Ya benar Rasulullah, walima dzalik? Kenapa harus terjadi ghaibah kepada Al-Imam? Qal, kemudian Imam menjawabnya, li'anna Allah azza wa jal aba illa an yaj'al fihi sunanul anbiya. Allah enggan kecuali melakukan seperti sunnah para anbiya terdahulu. Banyak para nabi-nabi yang kemudian digaibkan di tengah umatnya, seperti Nabi Allah Musa ketika dhahaba ila miqati rabbih, berangkat meninggalkan umatnya untuk melakukan miqat kepada Tuhannya, kepada Allah tabaraka wa taala fi Turis Sina, dan beliau gaib 30 hari niatnya. Fa atammaha bi ashrin, disempurnakan 10 hari, 40 hari gaib di tengah-tengah umatnya berubah semuanya. Yang awalnya ahli tauhid, yang awalnya mengesahkan dan mengikuti ajaran Musa wa Harun, dan di tengah umat itu disisakan saudaranya Harun yang berangkat, yaitu yang digaibkan, yang kemudian alpa di tengah umat, yaitu Musa, untuk melakukan ubudiyah, untuk mendapatkan risalah, untuk mendapatkan segala sesuatu yang harus ditugaskan oleh Allah. Ila Turis Sina dhahaba ila miqati rabbih, kembali ternyata umat itu telah dalam keadaan bagaimana? Ya'budunal ajl, telah menyembah ghairallah, menyembah selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lebih terlena dengan untuk melakukan penyembahan lembu, yaitu sapi yang kemudian disihir oleh Samiri, yang mendapatkan rahasia salah satu tulang daripada anbiya terdahulu atau bagaimana dan lainnya, kemudian mensihirnya bisa mengeluarkan suara. Mereka lebih enak untuk menyembah Tuhan yang tampak dan punya suara walaupun sapi daripada Tuhannya Musa wa Harun. Meninggalkan hal tersebut. Isa demikian pula, Khidir demikian pula, memiliki ghaibah wa ghaibah. Maka kata Al-Imam As-Sadiq, kenapa Al-Imam Al-Mahdi digaibkan oleh Allah? Beliau adalah seperti sunanul anbiya as-sabiqin, sunnah-sunnah para anbiya terdahulu yang kemudian ada gaib di tengah umat tersebut, supaya apa? Melihat bagaimana kualitas umat tersebut, sehingga digaibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innahu labudda lahu ya Sudair, satu hal yang harus wahai Sudair, periwayat yang bertanya kenapa harus ada ghaibah, min istifa'i muddati ghaibatihim, sehingga mereka mendapatkan manfaat dari masa gaibnya Al-Imam Al-Mahdi. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, seperti yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian para anbiya terdahulu akan terjadi di umat saat ini dan terus begitu. Membawakan ayatnya, latarkabunna tabaqan an tabaq, kalian akan melakukan persis tabaqan an tabaq, seperti apa yang terjadi di umamil sabiqah dengan umamil an wa umamil lahiqah, umat yang terdahulu, umat sekarang, dan umat yang akan datang, terus begitu. Dan masa ghaibah ini adalah rahasia dari rahasia Allah, sirrun min asrarillah, yang mungkin kita tidak tahu wajhul hikmah, apa hikmah daripada gaib. Jadi jawaban yang pertama, memang itu adalah bagian rahasia dan tujuannya melakukan sunnahnya para anbiya. Yang kedua, kenapa harus ada ghaibah masa gaibnya Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, yaitu mas'alatil aman. Hikmah, rahasia kenapa ada gaib adalah urusan keamanan dan khauf, rasa takut.
Tidak ada jaminan keamanan untuk wujud Al-Mubarak daripada putra Zahra, daripada Al-Qaim Ali Muhammad di tengah-tengah umat ini. Maka harus bagi hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menggaibkan, untuk menjadikan satrio paningit, pahlawan yang disembunyikan, yang akan dimunculkan di tengah umat ini ketika umat ini siap. Sehingga tujuan atau hikmah rahasia ghaibah yang kedua, yaitu karena yakhaf au yukhafu minal qatl, ditakutkan terjadi pembunuhan atas sosok personal daripada imam terakhir, imam yang ke-12, yaitu Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baqir alaihi afdalu salati wassalam, beliau berkata, inna lil qaim ghaibatun qabla duhurih, bahwa buat Al-Qaim akan terjadi masa ghaibah sebelum kemunculannya. Qultu lima, maka perawi ini bertanya, siapa Zurarah bertanya kepada Al-Baqir, kenapa wahai Ibn Rasulullah, wahai Imam Al-Baqir, harus terjadi masa ghaibah tersebut? Dijawab, yukhafu, ditakutkan atau takut akan al-qatl, untuk terjadi pembunuhan kepada Al-Imam Al-Mahdi. Yukhafu wa awma'a biyadihi ila batnih. Dan imam mengatakan yukhafu sambil menunjuk perutnya. Maksudnya takut kalau perutnya ini disobek dengan pedang. Ya, ini takut mereka melakukan intimidasi atau melakukan persekusi untuk melakukan pembunuhan kepada sosok maksum tersebut. Maka hikmah daripada gaibnya Al-Imam Al-Mahdi sehingga mereka tidak bisa melakukan pembunuhan kepada sosok Al-Imam Al-Mahdi. Dengan ini maka terjadilah ghaibah, masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Yang ketiga, hikmah daripada ghaibahnya al-imam adalah usul al-haq lil jami', sampainya kebenaran kepada semua manusia, memberikan kesempatan terbanyak, kesempatan terluas, terbesar, sehingga sampai pada akhir yang memiliki potensi untuk mengenal al-haq sehingga mereka bisa mengikut al-haq. Sehingga harus terjadi ghaibah. Untuk apa? Karena Allah menitipkan calon-calon orang-orang mukmin dari orang-orang yang kurang baik, orang-orang kafirin wal munafiqin. Artinya apa? Allah menggaibkannya untuk mengeluarkan dari sulbi orang-orang yang kurang baik itu ada orang-orang yang kemudian beriman. Seperti ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak masuk ke Taif, kemudian Taif semuanya apa? Menolak dengan apa? Melempari Nabi Muhammad sampai pecah bagian keningnya. Ada yang mengatakan rubaiyahnya, lepas gigihnya dan lain sebagainya. Kemudian malakul jabal, malaikat penjaga daripada gunung tersebut datang kepada Rasulullah. Malaikat yang lainnya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan hantam mereka dengan dua belah pegunungan yang ada di hadapanmu di Taif ini untuk menghancurkan semua orang-orang Taif yang tidak menerima risalah dan dakwahnya Nabi Muhammad." Apa jawabannya? La ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan aku masih berharap mimma yakhafullah, mimma yaqulu la ilaha illallah. Aku masih berharap dari sulbi-sulbi mereka ini yang akan keluar orang-orang ahli tauhid yang kemudian beriman kepada risalahku, beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Memberikan kesempatan. Demikian pula ghaibahnya Al-Imam Al-Mahdi adalah untuk sampainya hak kepada sebanyak mungkin kepada manusia ini. Tujuannya adalah tersampaikannya kebenaran. Seperti yang diriwayatkan dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, innahu kana lillahi azza wa jal. Riwayat saya potong untuk tujuannya aja, mahallu syahidnya aja. Riwayatnya beliau mengatakan innahu kana lillahi azza wa jal wada'i'un mu'minun. Allah ini memiliki titipan-titipan orang mukmin. Di mana? Fi aslabi qaumin kafirin wa munafikin. Allah menitipkan wadi'ah, titipan-titipan orang-orang yang beriman di mana? Di sulbi, di aslab, di sulbi-sulbi seorang yang kafirin wal munafiqin. Sehingga orang-orang yang kafir munafik akan dibasmi, kemudian lanjut regenerasi keturunannya yang kemudian mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Aliyun waliyullah, memberikan kesempatan tersebut. Sehingga
mengeluarkan fi aslabi qaumin kafirin wa munafiqin falam yakun alayya liyuqtal al-aba hatta takhruj al-wada'i, sehingga kita tidak melakukan pembunuhan kepada ayah tersebut sehingga keluar titipan-titipan Allah dari sulbi orang-orang tersebut, memberikan kesempatan itmamul hujjah. Jadi ghaibah ini memberikan kesempatan dari orang-orang yang awalnya menolak, akhirnya sampailah di negeri Jawa dan sampailah di bumi Nusantara orang yang kemudian meyakini Mahdawiyah. Bukankah ini adalah kesempatan yang baik? Hikmah rahasia ghaibah itu adalah untuk sampai ke telinga kita tentang Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Itu adalah wajah atau bagian rahasia yang ketiga dari ghaibahnya Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Adapun yang keempat, kenapa harus ada ghaib? Kenapa harus Allah menggaibkan waliyullah al-a'zam al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif? Yang keempat adalah untuk tamhis wa tamyiz, untuk eliminasi, untuk membedakan, liyubayyizal khabisa minat tayyib, untuk membedakan mana yang bagus, bibit yang unggul dengan yang radi, dengan yang khabis, dengan yang kurang baik atau yang buruk. Dengan gaib ini muncullah kelihatan apa? Oh, ini orang yang tetap, dia bisa bertahan dalam porosnya untuk mengikuti Muhammad wa ali Muhammad. Maka digaibkan ini adalah untuk gharbalun, la yugharbilunna, kalian akan terjadi eliminasi, terjadi filterisasi, memilih bagaimana orang ini adalah memiliki kebaikan pada dirinya atau tidak, siap bertahan dalam poros madrasatil wala, madrasatil zahra, madrasati ahlul bait atau tidak. Maka dengan ghaibah yang panjang ini hikmahnya kelihatan mana yang murni, yang khair, yang tayyib daripada yang khabith. Dan riwayatnya dikatakan dari Al-Imam As-Sadiq alaihi salam, wallahi, beliau bersumpah, wallahi la yakunu alladhi tamudduna ilaihi a'nakukum hatta tumayyizuna wa tumahhisun. Akan panjang masa penantian kalian sehingga terjadi tamhis, pemurnian, pembersihan. Seperti kalau kita dalam melakukan tambang emas, emas itu bercampur dengan berbagai macam pasir yang nggak ada harganya dan lainnya, perlu pengayaan, diayak pembersihan untuk menjadi pemurnian mana yang layak untuk kita ambil, kemudian ada manfaatnya dan yang memang layak untuk dibuang. Nah, masa ghaibah ini adalah untuk menunjukkan mana yang tayyib dan mana yang tidak. Summa yadhhab min kulli ashratin syai'un wa la yabqa minkum illa al-andar fa andar. Sehingga hilang dari 10 banyak yang hilang, tereliminasi, terayak sampai tidak tersisa illa al-andar fa andar. Yang tetap adalah orang yang terbaik dari yang terbaik. Salah satu filosofis daripada ghaibahnya, kamu siap enggak menanti masa yang panjang dan tetap beriman bahwa akan dimunculkan fi akhir zaman al-Mahdi al-Mau'ud yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Yang kelima, adamul bai'atul jabbarin. Supaya hikmah filosofisnya kenapa ada ghaibah yang begitu panjang, supaya tidak terjadi pengulangan masa para ahlul bait terdahulu sebelum beliau, yakni pendahulu beliau, imam sampai bahkan Amirul Mukminin, yang kemudian mereka harus tunduk di bawah baiatnya orang-orang diktator, orang-orang mulukil jabbarin, para pemerintah raja yang kemudian melakukan kekerasan dan mengkebiri gerakan, mengkerdilkan gerak-geriknya al-imam di masa kehidupan mereka. Imam Amirul Mukminin harus bersabar sampai tahun 36 tahun, padahal beliau khalifatul Rasulillah, harus mengikuti yubayi' ma baya'ahun nas, harus seolah-olah menunjukkan baiat apa yang dibaiat oleh muslimun dan manusia pada saat itu. Kalau memang iya, akan tetapi kita memiliki pembahasan Amirul Mukminin tidak memberikan baiat tersebut. Kalaupun ia mukrahan, dengan terpaksa, tapi pasti ada khalifah, ada kerajaan, ada muluk, dan begitu terus imam ba'di imam sampai masahnya Askariyin, Al-Imam Ali Al-Hadi, kakek Al-Mahdi dan ayah daripada Al-Imam Al-Mahdi yaitu Al-Hasan Al-Askari,
diletakkan di kawasan askar, dipantau 24 jam, dirahasiakan kelahirannya dan berbagai macam masa genting itu supaya apa? Supaya tidak terjadi seperti apa yang terjadi dari kami Ahlul Bait, harus tunduk dengan baiat orang-orang jabbarin, para penguasa yang zalim dan diktator tersebut, dan harus dighaibkan imamnya supaya tidak terjadi melakukan pembaiatan kepada orang-orang zalim itu, dan imam akan muncul, justru umat semuanya akan mendaulat dan akan membaiat al-imam al-qaimi ali Muhammad. Ali Muhammad. Dan riwayatnya untuk itu yaitu supaya tidak terjadi bai'ah dari al-Imam Ar-Ridha alaihi afdhalus salati wassalam fi jawabin man sa'alahu an illatil ghaibah. Beliau menjawab kepada siapa yang bertanya kepada beliau, kepada Imam Ar-Ridha tentang illah, sebab, musabbab atau rahasia kenapa terjadi ghaibah kepada Al-Imam Al-Mahdi. Beliau mengatakan li'alla yakuna fi unuqihi bai'atun idza qama bis-saif, sehingga beliau tidak memberikan baiat kepada para raja, sehingga beliau bisa mendirikan dengan keadilan Allah yang dijanjikan, ratu adil yang dinanti-nanti, sehingga tidak masuk dan terjerumus harus mengikuti pemerintahan dan negeri-negeri orang-orang zalim tersebut. Kemudian riwayat yang lainnya, kenapa harus terjadi ghaibah selain untuk keamanan, selain untuk tamhis, dan masih banyak lagi. Yang keenam yaitu menjadi akhirud daulah, akhir daripada pemerintahan, hukuma ilahiyah, yaitu menerapkan hukum internasional yang adil menyeluruh untuk segenap dunia. Maka dengan itu harus terjadi ghaibah, mempersiapkan dulu dengan berbagai macam proses ini, sehingga memang harus dighaibkan, sehingga nanti yang dimunculkan yaitu al-qaim al-muntadhar, sehingga beliau adalah sebagai akhir pamungkas negeri atau daulah pemerintahan ilahiyah. Sehingga tujuan daripada gaib itu adalah hal tersebut. Anil Imam Al-Baqir alaihi afdhalus salati wassalam annahu qala, beliau berkata dalam ucapannya, dalam sabdahnya, daulatuna akhirud dual, daulahnya kami, pemerintahannya kami adalah akhir pemerintahan. Ketika mereka kemudian di bumi hanguskan, dibunuhin dan lain sebagainya, terus begitu berulang kali, tidak berikan kesempatan padahal imamnya hanya duduk mengajar di Masjidin Nabi, di Masjidin Nabawi, sudah gelisah, takut bahwa mereka yang duduk di dalam kekuasaan, duduk di kursi kerajaan, mereka tahu bahwa ini bukan haknya mereka. Yang layak dan berhak duduk di kursi tersebut menjadi pemimpin spiritual Muslim dunia internasional adalah keluarga Muhammad yang terpilih, yaitu Muhammadin wa Aliin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa tis'atil ma'sumina min dzurriyyatil Husain. Mereka tahu, makanya terusik, satu dibunuhin, satu diracunin, satu dipenjarakan rumah dan lain sebagainya, dan begitu. Tidak tahan, ya apa caranya? Begitu ada kesempatan diracun, dimakasih makanan yang kemudian dussa alaihi sum, dimasukkan di dalamnya racun yang sangat menyakitkan, dan sehingga mereka tewas atau termartirkan, mendapatkan kemuliaan syahadah melalui tangan-tangan orang bengis yang gila kekuasaan tersebut. Sehingga kata Imam Al-Baqir, daulatuna akhirud dual, masa pemerintahan kami adalah pemerintahan terakhir. Sehingga inilah tujuannya, supaya Allah menggaibkannya sampai apa? Memang siap untuk apa? Mendirikan sebuah hukuma ilahiyah alamiyah, hukum Tuhan internasional. Walam yabqa ahlu baitin lahum daulah, tidak memiliki dari kami ahlul bait kesempatan untuk mendirikan sebuah daulah illa malaku qablana, kecuali mereka merampas, mengakuisisi, dan mereka yang menjabat, malaku, mereka yang mengambil monarki dan kerajaan itu qablana, sebelum kami. Kemudian li'alla yaqulu idza ra'au siratana idza malakna sirna mithla sirati haula,
Inilah janji Allah yang dikatakan wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian beliau membawakan ayat wal aqibatu lil muttaqin, bahwasanya daulah kami adalah akhir, yaitu apa? Al aqibah, yang terakhir, daulahnya harus orang-orang muttaqin yang dipimpin oleh Imamul Muttaqin, putranya Amirul Mukminin wa qaidil ghurril muhajjalin al mahdiyil muntazar ajjalallahu farajahu syarif. Maka dengan ini perlu ada masa keghaiban sampai siap beliaunya mendirikan sebuah negara, dan itu perlu pendahuluan, salah satunya Al-Imam Al-Khumaini Ar-Rahil, yakni sosok pencetus revolusi Islam Iran. Beliau mengatakan ini bagian daripada tamhid, mempermudah, mempersiapkan sebagai pengantar, sebagai muqaddimah untuk Daulatul Mahdi. Kita harus membuat daulah berasaskan Islam yang mengikuti ideologi madrasati Ahlul Bait sebagai tamhidan liduhur Daulatul Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Dan beliau memberikan sarana itu. Semua yang kita miliki dari berbagai macam pemerintahan dan kekuasaan yang kita capai, kalau imam itu dimunculkan fi akhir zaman, kita akan serahkan semua yang kita miliki untuk dipimpin oleh putra Zahra salawatullahi wassalamu alaih, yaitu Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Maka untuk itu harus digaibkan sampai memang ada kesiapan umat. Yang ketujuh dan terakhir di kali ini, yaitu apa? Yang salah satu terpenting daripada masa ghaibah ini, yaitu ijtima'il qulub, menyatukan hati kita, mentolerir atau membiarkan sisi perbedaan kita ila janib, ke sampingkan urusan perbedaan, kita cari persamaan sesama kita. Inilah yang dikatakan oleh beliau sendiri yang disebut dari Nahiyal Muqaddasa di zaman Ghaibatis Sughra, ketika masih ada urusan lainnya, ada surat menyurat melalui delegasi. Salah satunya adalah surat yang pernah disampaikan kepada Syekhuna Al-Mufid ridwanullahi ta'ala alaih. Beliau termasuk risalah yang kedua yang disampaikan Al-Imam Al-Mahdi kepada Syekh Al-Mufid, apa yang dikatakan? Walau anna asya'ana. Al-Mahdi mengatakan, andai kata para pengikut kami, para orang-orang loyalitas kami, loyalis yang kemudian menjadi syiah kami, asya'una, para pecinta syiah kami itu, waffaqahumullahu li ta'atih, didoakan oleh imam, semoga Allah memberikan taufik mereka, para syiahku, untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka itu, andai kata para syiahku itu ala istima'in minal qulub, mereka itu satu hati, satu visi, satu misi, mengedepankan persamaan, tidak mencari perbedaan, tidak menggoreng, oh yang ini A, yang ini B, yang ini organisasi B, ini organisasi JIM dan lain sebagainya. Istima'il qulub. Kalau mereka mampu, dan ini harus kita kedepankan, menyatukan premis persamaan kita dan mensampingkan perbedaan-perbedaan yang ada. Apa? Al-istima'in minal qulubi fil wafa, setia dan terus memperjuangkan madrasatil Ahlul Bait bil hamdi alaihim, dengan syukur kepada Allah atas nikmat yang mereka miliki. Lamma ta'akhkhara anhumul yumna biliqa'ina, tidak akan mereka lama mendapatkan takhir, pending yang lama untuk bertemu di masa duhurku. Artinya apa? Salah satu ghaibah ini, hikmah dari panjangnya ghaibah ini, internnya kita sendiri perlu kita perbaiki. Istima'il qulub yang selalu kita sampaikan fil majalis. Urusan masalah penetapan hilal, Masya Allah, tiap tahun dan terulang dan tidak berkelar. Marilah kita bersama al-an, istima'il qulub, kalau kita satu padu bahwa kita ini sama di bawah panji Qaimi Ali Muhammad, yayasan A, yayasan B, Ustadz A, Ustadz B, pemikir, cendekiawan, filal, semuanya sama, yaitu tamhid duhurul hujjah. Pasti kata Imam Al-Mahdi, lamma ta'akhkhara, tidak akan lama kecuali Allah memberikan anugerah untuk melihat dan berjumpa dengan kami.
Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif lamma ta'akhkhara anhumul yumna biliqa'ina wala ta'ajjalat lahumus sa'adah, dan pasti mendapatkan ta'jil, penyegerahan kebahagiaan untuk masa duhur kita. Dan yang menjadikan lamanya masa ghaibatul kubrah ini adalah umat, unasun, manusia-manusia, baik urusan eksternal dan internalnya semuanya belum siap. Kalau internalnya masih demikian, fadlan bagaimana urusan yang eksternalnya. Dan seringkali kita menjadikan sebagai analogi untuk mendekatkan pemaknaan ini, yaitu apa? Mereka itu adalah masabihid duja. Mereka itu adalah lintera cahaya, pemberi cahaya jalan manusia. Maka pendekatannya adalah setiap kali cahaya itu diberikan, dipasang di tengah umat, lampu itu untuk memberikan hidayah, menunjukkan jalan dan arah yang jelas, mereka melakukan hal-hal pemutusan, perusakan, penghancuran daripada cahaya Allah tersebut. Lentera, yaitu misbahil huda yang dititipkan oleh Allah di tengah umat ini, dari Muhammadin wa Ali dan terus wal Hasan wal Husain, terus mereka tidak ada yang syahid gugur kecuali digantikan langsung, begitu seterusnya. Maka sebagai hikmah terbesar, hikmatul ilahiyah, setiap kali lampu tersebut, cahaya itu ditunjukkan untuk dipasang di tengah jalan, mereka merusaknya, menghancurkannya, memotong listriknya, memotong kabelnya, dan padam digantikan, begitu sampai 11 kali. Maka akal dan hikmah Allah harus menjaga yang tersisa, yang terakhir dari Al-Qaimi Ali Muhammad. Kalau aku pasang di tengah kamu, siapkah kamu baik eksternal dan internalnya? Maka aku akan munculkan ini yang dinanti-nanti, Al-Mau'ud, yang semuanya apapun akidahnya menanti, yaitu raja dan ratu adil di muka bumi ini, yaitu yamla'ul arda qistan wa adla. Maka siaplah untuk menanti masa tersebut dengan apa? Istima'il qulub dan lain sebagainya. Dan yang perlu kita lakukan, apa sih peta? Sebagai penutup pembahasan kita, waktunya mungkin masih ada, naam, waktunya juga masih panjang. Peta kita mengetahui bagaimana rentetan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Pergerakan beliau sama seperti dengan pergerakan Jadduhul Husain alaihi afdhalus salati wassalam, sama persis. Dan tadi bahwa Al-Imam tidak sebagai bid'ah para anbiya terdahulu, sama melakukan sunnah-sunnah Nabi terdahulu, dan bukan bid'an minar rusul, bukan satu hal yang bid'ah dari para leluhurnya, pendahulunya. Maka beliau memiliki kemiripan seperti masa revolusinya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Maka revolusi besar-besaran, yaitu menghancurkan kezaliman, memangkas kerusakan, kefajiran, kebobrokan moral di akhir zaman melalui revolusinya Al-Imam Al-Mahdi, yaitu Satrio Paningit menurut orang Jawa, yaitu Ratu Adil yang ada di Indonesia, atau siapapun dengan mabda, keyakinan, ideologi tentang Al-Mahdi, maka memiliki kesamaan seperti Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Masanya adalah 6 bulan. Bagaimana tahu itu? Itu gabungan dari puzzle-puzzle riwayat. Kajian kita mungkin lebih dari 2 tahun kita mengkaji tentang Mahdawiyah ini di Kabupaten Pasuruan. Kita bahas sedikit tentang berbagai macam tentang seputar Al-Mahdi, untuk mempersiapkan diri bagaimana kalau kita kemudian termasuk generasi yang akan yudrik, yang akan menangi dan menghidupi masa asri duhur, sehingga kita tahu apa yang terjadi pendahuluan sebelum kemunculan revolusi Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Al-Imam Al-Husain diawali di binasahnya atau hancurnya Muawiyah, kemudian terpilihnya Yazid, pertengahan daripada bulan Rajab, binasahnya Muawiyah, sampai kepada Imam Husain. Karena lamahnya informasi dan nyampainya, Imam Husain diminta ketika mereka melalui wali Madinah. Untuk apa? Al-Husain memberikan baiat kepada putra mahkota yang kemudian menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah, yaitu anaknya Muawiyah, Yazid ibn Muawiyah. Al-Imam Al-Husain menolak, mengatakan tidak untuk memberikan baiat, sampai akhirnya beliau keluar
tanggal 28 bulan Rajab beliau keluar dari kota Madinah, kota kakeknya, menuju ke Makkah. Sejak saat itulah dimulai revolusinya, yaitu mulai Rajab, pertengahan hancurnya, binasanya Muawiyah, kemudian tidak mau memberikan baiat kepada Yazid, dan beliau bergerak terus sampai menuju ke Makkah tanggal 3 Sya'ban, tinggal di Makkah sampai hari Yaumut Tarwiyah, bulan Dzulhijjah, tinggal di kota Makkah. Didengar dunia Islam bahwa Al-Husain melakukan revolusi. Al-Husain tidak mau tunduk, tidak mau memberikan baiatnya kepada Yazid dan lain sebagainya, sampai kemudian akhirnya beliau keluar dari kota Makkah menuju ke Irak, tujuannya ke Kufah, kemudian dilarang oleh Ibn Ziyad melalui siapa? Melalui Hur Ibn Yazid Ar-Riyahi. Kemudian digiring terus, akhirnya masuk, tidak boleh kembali ke Madinah dan tidak boleh masuk ke Kufah, berjalan sampai akhirnya sampai di kota Karbala. Kemudian di Karbala beliau syahid persis 6 bulan. Mulai kapan? Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram beliau syahid. Persis 6 bulan. Wa hakadha Al-Qa'imi Ali Muhammad, cucu Al-Husain, putra Al-Husain ke-9, putra beliau yang ke-9 memiliki kesamaan. Peta kemunculan beliau akan dimulai sejak mulai Sya'ban, sejak mulai bulan Rajab, bukan Sya'ban, mulai Rajab munculnya apa? Munculnya yang disebut dengan Sufyani dan pergerakan yang kemudian memerangi Al-Imam. Kita semua tahu ada riwayat Allah akan memunculkan Al-Qa'imu minna yub'asu fi witrin minas sinin, madbun riwayah. Allah akan memunculkan imam yang qaim dari kita, yang dikekalkan dari keluarga kami, yakni Al-Mahdi, di tahun ganjil dari tahun-tahun yang ada dunia. Artinya imam akan muncul di tahun ganjil, dan pendahuluannya, muqaddimahnya itu adalah sejak tahun genap. Artinya 6 bulan itu Al-Imam Al-Husain pergerakannya tahun genap, tahun 60 di bulan Rajab, syahidnya tahun ganjil 61 Hijriah. Begitu pula Al-Imam, kemunculannya nanti adalah tahun ganjil Yauma Asyura. Akan dilalui apa? Jadi petahnya adalah pertama di bulan Rajab munculnya sosok-sosok yang disebut dengan Sufyani, yang disebut dengan Khurasani, yang disebut dengan Al-Yamani, dan yang Rayatul Huda yang paling utama kalau muncul kita harus ikuti adalah sosok Al-Yamani. Insya Allah mungkin kesempatan berikutnya kita akan bahas nama-nama orang-orang ini. Siapa itu Khurasani, siapa itu Al-Yamani, dan lain sebagainya. 3 orang ini kemudian diikuti dengan lainnya, ada disebutnya Sab'atul Qada Al-Kibar, 7 panglima besar dari 313 pengikutnya Al-Mahdi. Itu mereka akan muncul sebelum Al-Imam mendeklarasikan dirinya, melakukan konferensi pers. Kemunculannya di mana? Di Ardil Hijaz, di Makkah. Lah itu kapan? Di bulan Rajab. Keluarnya Sufyani bersamaan dengan keluarnya Al-Yamani dan keluarnya Al-Khurasani. Pergolakan, peperangan dan lain sebagainya, darah dan segala macam. Sampai setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi nanti di situ ada yang dikenal dengan khasfun bil baida yang pernah kita sampaikan, yaitu mereka kemudian melakukan peperangan mencari di mana Al-Mahdinya. Ternyata Al-Mahdinya berada di negeri Hijaz, yaitu Saudi, berada di kota Madinah. Mereka menuju ke Madinah. Nah, kemudian ketika sampai di Madinah, Al-Imam telah keluar dari Madinah menuju ke Makkah. Mereka ingin mengikuti dan mengejar Al-Imam. Ketika sampai di Baida, ketika sampai di Sahra, kawasan antara kota Madinah dan kota Makkah, terjadi di situ pertolongan Allah. Wa yansurakallahu nasran aziza. Kapan? Ketika mereka terus ingin melakukan persekusi dan membumi hanguskan Al-Qa'imi Ali Muhammad, turun tangan pembelaan Allah dengan apa? Tidak tahu, terjadi gempa dan lainnya. Disebut riwayatnya khasfun bil baida. Mereka ditelan bumi, menghancurkan pasukan Sufyani yang puluhan ribu yang hendak melakukan peperangan kepada Al-Imam. Kemudian setelah itu kemunculan terakhir, tanda terakhir pendahuluan sebelum kemunculannya, terbunuhnya qatlu nafsus zakiyah, terbunuhnya jiwa yang suci, yaitu nafsus zakiyah tersebut bainar rukni wal maqam, orangnya, delegasinya, petugasnya Al-Imam Al-Qa'im Al-Muntadhar, untuk melakukan negosiasi atau diplomasi dengan negara Hijaz, atau seorang yang disebut dalam riwayatnya Muluk
Bani Fulan, kerajaan si Fulan. Siapa? Wallahu a'lam. Apakah itu kerajaan Saudi saat ini yang kemudian telah memimpin dan berkuasa di kawasan, atau siapapun, al-muhim, dan tidak tembus apapun, dan terjadi pembunuhan kepada qatlun nafsiz zakiyah fi akhir min Dzulhijjah. Dan itu adalah sebagai tanda terakhir sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. 10 hari, ada yang katakan 14 hari sebelum kemunculan. Maka kita semua tahu bahwa Al-Mahdi akan dimunculkan yauma Asyura fi sanatil witr, hari Asyura yang disebut dengan Asyura id-Duhur, yaitu masa ketika beliau mendeklarasikannya kapan? Hari Asyura, hari Jumat malam Sabtu atau Sabtunya, yaitu Jumat sore hari, hari Sabtu. Tanggal kapan? Tanggalnya Asyura. Tahunnya kapan? Wallahu a'lam. Tahun ganjil. Tahun depan ini genap 48, 49 tahun ganjil. 49 tidak tahu kita, kadzdzabal waqqatun. Sungguh dusta orang yang memastikan tahun kemunculannya. Tapi yang disebutkan dalam riwayat, kalau kamu kemudian mendapati ada Sufyani, lal Mahdiya qabla Sufyani, begitu riwayat. Tidak akan ada Mahdi kecuali harus ada Sufyani sebagai pendahulu, sebagai apa? Irhasat, tanda-tanda sebelum kemunculannya, yaitu harus ada Yamani, yaitu Yamani orang yang pro dengan Al-Imam Al-Mahdi, dan harus juga ada Sufyani yang kontra, yang memerangi Al-Imam Al-Mahdi. Dan kemudian terjadi apa yang di bulan Ramadan yang disebut dengan Sayhah. Kemudian Sayhah itu jeritan fi Lailatul Qadar, di malam-malam Qadar, malam 23, Kamis malam Jumat di tahun tersebut, ada suara untuk mengikuti Al-Qa'imah Ali Muhammad yang didengarkan semua orang. Kemudian setelah itu terjadi khasfun bil baita. Setelah khasfun bil baita terjadilah pembunuhan qatlun nafsiz zakiyah, persis Asyura ad-Duhur, muncullah Al-Imam Al-Mahdi. 6 bulan persis seperti Al-Imam Al-Husain. Dimulai dari bulan Rajab pergerakan tersebut sampai dengan munculnya Al-Imam Al-Mahdi ajjalallahu farajahu syarif. Kapan? Bulan Asyura tahun ganjil. Tahun lusa ini kan 49, wallahu a'lam. 51, 53, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, hanya Allah lah yang tahu. Seperti dalam riwayat di situ sebutkan, kadzdzabal waqqatun, sungguh dusta orang yang memberikan waktu persis kapan munculnya. Tapi kita membaca riwayat tanpa mempraktekkan dengan dunia saat ini. Tapi yang perlu menjadi penyemangat jiwa kita, pasti bahwa kita pernah sampaikan di kajian di sini mungkin, yaitu akankah kita ini masih lama dengan masa kemunculan? Al-jawab kalla wa alfu kalla, tidak dan sungguh tidak. Kita sangat dekat dengan kemunculan Al-Mahdi. Dengan apa? Dengan kalau kita tarik garis atau benang merahnya atau benang penunjuk, kita sudah berada di mana, di sesi yang mana. Tak tahu ini waktunya, insya Allah masih ada. Yaitu apa? Pembahasan tentang fitnah. Pernah dengar? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua. Uhadzirukum sab'a fitanin ba'di. Aku ingatkan kalian, hati-hatilah kalian terjadinya 7 fitnah sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mawjud, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. صلى على محمد. Ahsantum. Bahwa kita semua tahu ada fitnah yang terjadi di masa setelah sepeninggal Rasulullah. Diriwayatkan fi Hakim, kitab yakni Mustadrak ala Sahihain, yakni karangan Hakim An-Naisaburi, dan kitab-kitab yang lainnya menunjukkan akan ada 7 fitnah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berada di fitnah yang kapan? Kita berada di sesi yang mana dari fitnah tersebut, sehingga kita akan tahu tidak akan tersisa kecuali fitnah tersebut. Sehingga kita tahu garis atau mastarah, yaitu penggaris kita berada di sesi yang mana dan dekatkah kita dengan masa kemunculan. Beliau mengingatkan, pertama, sab'a fitanin ba'di, itu 7 fitnah setelahku. Awalu fitnatin
Fitnah yang pertama, fitnatun tuqbilu minal Madinah. Fitnah yang pertama munculnya dari kota Madinah. Tanpa menyebutkan fitnah apa, tapi para ulama menyebutkan ini, membaca riwayat ini dan menganalisa tentang apa yang disebutkan fitnah tersebut sesuai enggak. Fitnah pertama munculnya dari kota Madinah, Saqifah. Terjadinya penyelewengan umat. Wah, ada fitnah kabir dan terus berdampak. Wah, fitnah yang kedua, tuqbilu min Makkah. Fitnah yang kedua terjadi dari Makkah. Setelah Madinah, fitnah yang kedua dari Makkah, yaitu fitnah Ma'rakatil Jamal. Ada yang mengatakan fitnahnya Alu Zubair, ketika dilemparin oleh pasukannya Yazid, kemudian menghancurkan Ka'bah. Tapi ada yang mengatakan, lah, itu adalah fitnah yang terjadi ketika dari Makkah, mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, di mana? Perang Jamal di kota Basrah. Jadi mereka awalnya melakukan, disebutnya begitu kan, ma'ruf kisahnya, apa? Uridul umrah. Yang dipimpinnya mereka menjadikan simbol pemimpin terbesarnya adalah istri Rasulullah. Kemudian meninggalkan kota Madinah, tujuannya katanya mau umrah, mau melakukan umrah di Makkah. Dari Makkah inilah terjadi mungkin yang disebut bahasa saat ini konspirasi untuk melakukan peperangan kepada Ali bin Abi Thalib. Apa tuntutannya? Menuntut pembunuh Utsman. Di mana? Di kota Makkah. Siapa? Talha wa Zubair, dan mempengaruhi, membawa bahasa kita, yaitu panglimahnya, benderahnya, seorang wanita besar, putri daripada khalifah pertama, Aisyah binti Abi Bakar. Kemudian apa? Peperangan terjadi, fitnah besar, terbunuh dan lainnya. Fitnah yang ketiga, fitnatun minal Yaman. Apa? Fitnahnya orang-orang Khawarij. Pangkalan atau orang-orang pembesar dari Khawarij itu adalah mereka dari orang-orang Yamaniyin, orang Yaman, yang kemudian kharij, keluar, tidak mau mengikuti Ali bin Abi Thalib dan juga tidak mau kepada Muawiyah. Orang-orang Khawarij ini akhirnya mengatakan al-hukmu lillah la laka wala li Muawiyah. Hukum ini, pemerintahan ini, kekuasaan ini milik Allah, bukan untukmu wahai Ali, dan juga bukan untuk Muawiyah. Mereka komunitas tersendiri yang disebut dengan separatis, yaitu yang menolak yang dikenal dengan namanya Khawarij. Dan itu orang-orang pendekarnya, panglima-panglimahnya, dedengkot terbesarnya adalah beberapa orang-orang Yaman. Fitnatun minal Yaman. Kemudian yang keempat, fitnatun minas Syam. Yang keempat, fitnah dari Syam. Fitnahnya dinasti Bani Umayyah, yang didirikan kerajaan awwalu mulukin fil Islam, monarki pertama dalam Islam, yang dicetuskan oleh Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dama alfu syahr. Fitnahnya berkelanjutan 1000 bulan, sama seperti Lailatul Qadar, yaitu 93 tahun, hampir 100 tahun. Masa dinasti Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Fitnatun minas Syam. Fitnah sampai fitnah yang keempat, fitnatun minas Syam, tanpa menyebutkan fitnahnya apa, yaitu fitnah Syam. Para ulama mengatakan fitnahnya siapa? Muawiyah wa auladuh, dan kemudian Bani Marwan wa auladuh, Marwaniyin, yaitu Marwan ibn al-Hakam dan putranya Abdul Malik ibn Marwan, dan terus dilanjutkan yang melakukan pembunuhan kepada orang-orang Jabhatul Haq, pemerintahan yang benar. Kemudian setelah fitnah minas Syam, fitnah yang kelima, fitnatun minal Masyriq. Fitnah dari arah Masyriq, dari arah timur. Khurasan, Iran, itu seringkali disebutnya Masyriq. Baghdad. Nah, mereka, dia itu siapa? Fitnatun minal Masyriq, fitnah dinasti Abbasiyah. Yakni siapa? Fitnahnya Harun ar-Rasyid, yang sebelumnya pendahulunya, dan Abu Mansur ad-Dawaniki, dan pencetusnya dari keturunannya Abdullah ibn Abbas, yaitu dinasti Abbasiyah. Fitnahnya 600 sana, hampir 600 tahun. Pemimpin demi pemimpin, subhanallah, berganti fitnah terus sampai hancur. Hancurnya mereka dengan apa? Masuknya Mongoliyin,
orang-orang Mongoliyin, orang Cina ke kawasan Arab, menghabisi semua. Masuk ke mana? Ke Baghdad, masuk ke Syam, masuk ke Afghanistan. Mongol memiliki ras gen yang begitu kuat. Masuk ke negeri itu menjadikan akhirnya kuatnya gennya orang Mongoliyin, orang Mongol, dan Tatar, kaum Tatar yang kemudian menghabisi, menggulingkan dinasti Abbasiyah. Selesai fitnah yang keenam, yaitu fitnatun minal maghrib. Tadi fitnatun minal masyriq yang kelima, yang keenam fitnatun minal maghrib, yaitu dari barat. Kalau tadi dari timur, al-an minal maghrib, yaitu apa? Perang dunia pertama, perang dunia kedua, itu semua masuk dalam, para analis mengatakan fitnatun minal maghrib, fitnah yang munculnya dari Eropa, dari barat, sampai yang disebut prosesi Nakbah, pengakuisisian, pengambilan, perampasan kawasan Palestina al-Muhtalla, Palestina yang dicaplok oleh Israel tahun 48, sesaat setelah selesai genjatan senjata perang dunia kedua. Peristiwa yang disebut dengan peristiwa Nakbah, antum baca sendiri. Peristiwa Nakbah, mereka mengambil, mencaplok kawasan Palestina, dijadikan Israel, yang disebut dengan Palestina yang terjajah, dan mendirikan sebuah negara entitas anak haram Amerika yang namanya Israel. Fitnatun minal maghrib. Terus fitnah itu mulai tahun 48 terjadi, bergulir, berbagai macam muqawamah, pergerakan, resisten, penolakan, penerimaan orang Arab, berbagai macam negosiasi, pengkhianatan, diamnya orang Arab dan lain sebagainya, sampai muncul Tufan al-Aqsa, badai al-Aqsa, bagian daripada fitnatun minal maghrib. Itu yang keenam. Wah, yang terakhir, uhadirukum sab'ah, 7 fitanin ba'di, 7 fitnah yang terjadi sepeninggalku, kata Rasulullah. Tadi sudah yang keenam minal maghrib. Wa fitnatun yang kedua, fitnatun minas Syam, fitnah Syam 2 kali. Tadi fitnah yang keempat sebelum maghrib, yaitu fitnah Masyriq dan Syam, ya kan, tidak disebutkan. Yang terakhir yang ketujuh, wa fitnatun min batnis Syam, atau min butunis Syam, min batnis Syam, disebutkan fitnahnya, ala wahwa fitnatus Sufyani. Satu-satunya fitnah yang disebutkan dalam lisan riwayat Rasul sallallahu alaihi wa alihi. 7 fitnah semuanya cuma mengatakan dari Madinah, dari Makkah, tanpa menyebutkan apa itu fitnahnya. Yang ketujuh disebutkan setelah fitnatun minal maghrib, kemudian fitnah yang terakhir wa sab'ah, yang ketujuh adalah fitnatun min batni Syam ala wahwa Sufyani, dan itu adalah fitnahnya Sufyani. Maka kita sudah berada di sesi fitnah yang keenam, di akhir-akhir la'allahu hancurnya mereka, dan saat ini pergolakan setelah badai al-Aqsa, kemudian terbunuhnya Sayyidul Muqawamah Sayyid Hasan Nasrullah 2 tahun yang kemudian, saat ini kemudian gugurnya, termartirkannya Sayyid dan lain sebagainya, kemudian langsung mereka melakukan apa? Eskalasi militer yang kemudian makin panas dan perang dari 50 hari terakhir ini. Akankah berakhir fitnah yang keenam, masuk dalam transisi fitnatus Sufyani? Maka dari ini kita mendapatkan garis besar, kita sudah berada di sesi fitnah yang keenam, tidak tersisa kecuali fitnatus Sufyani, dan Sufyani adalah pendahuluan sebelum kemunculan Al-Mahdi. Idan kalau begitu kesimpulannya, nahnu apakah ba'idun jiddan, jauh dari masa asr duhur, am qaribun jiddan, atau sangat dekat sekali? Al-jawab, jawabannya qaribun, qaribun jiddan, dekat sekali. Tidak lain kita menanti munculnya Sufyani sebagai pendahuluan pasti sebelum kemunculan Al-Imam Al-Mahdi di tahun ganjil. Wa hakadha Asyura'id Dhuhur, yang kemudian dunia ini akan mendengarkan man fil masyriq yasma' man fil maghrib, dan begitu sebaliknya, yang ada di timur mendengarkan semua yang ada di barat dengan bahasa mereka bilingual, bahasa semuanya yang mampu dipahami oleh seluruh dunia, yaitu melakukan konferensi pers mungkin, atau bagaimana dengan waktu yang
aktual dengan sama dan lainnya menunjukkan kemunculan Al-Imam Al-Mahdi. Kapan? Asyura ad-Duhur. Jauhkah itu? Al-jawab, ilmuha inda Rabbi. Ilmunya hanya Allah lah yang tahu. Akan tetapi dengan semua yang ada, tidak ada lagi dari fitnah kecuali fitnah Sufyani yang terakhir, karena kita sudah berada di fitnah Al-Gharb, fitnah dari Barat, maka insya Allah qaribun. Dan itu dibumbui dengan berbagai macam para ulama. Allamah yang kita kenal dengan Allamatul Majlisi, pengarang kitab Biharul Anwar, ketika setelah mengumpulkan riwayat Samudra Cahaya Ahlul Bait, namanya Bihar Al-Anwar, ensiklopedia tentang hadis Ahlul Bait. Pokoknya ngumpulin kitabnya sampai terjadi ada puluhan bahkan ratusan jilid kitab tersebut. Ada yang tabaahnya 30, 40, 60, 72 jilid dan lain sebagainya. Berjilid-jilid, berpuluh-puluh jilid kitab Bihar Al-Anwar. Selesai nulis dengan istiqra'nya beliau, dengan pemetaan, pembacaan riwayat dan lain sebagainya, beliau berkesimpulan, nahnu qaribun, kita dekat dengan masa kemunculan. Dan itu sudah, beliau adalah ulama mungkin qarnis sabi', abad ke-7, kita sudah di abad ke-15 Hijriah, yakni sekarang 1447 ya, ini artinya abad ke-15 Hijriah. Artinya sudah ratusan tahun yang lalu. Kemudian datang lagi ulama lainnya mengatakan dengan membaca dan lainnya, seperti siapa? As-Sayyid Ibn Tawus ketika memberikan wasiat kepada anaknya mengatakan nahnu qaribun ketika kejadian Mongol, pembunuhan mereka kepada menggulingkan dinasti Abbasiyah, mengatakan ini saya membaca sesuai apa yang dalam lisan riwayat, jangan-jangan kita qaribun dengan asrid duhur, ternyata juga ratusan tahun. Kalau mereka sudah mengatakan qaribun fanahnu berarti aqrabul qaribin. Insyaallah alaisa subhu biqarib, dan bukankah waktu fajar itu teramat dekat. Insyaallah mudah-mudahan kita ditetapkan dalam poros Mahdawiyah, dalam poros Madrasatil Alawiyah Muhammadiyah yang mengikuti kecintaan kita kepada keluarga putra Fatimiyah Muhammadin wa ali Muhammad. Hada minni wal afwa minkum. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.